Penasaran sama kromboloni panggang dan nggak perlu pakai oven, kita pakai alat yang sederhana ini aja. Dan ini rasanya lumayan ya, tapi kalau aku suka yang goreng sih. Dan ini renyahnya bertahan 2 jam saja karena hanya menggunakan bahan seadanya dan bahan seadanya. Tapi ini recommended banget buat teman-teman recook. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum ke resepnya, jangan lupa berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin kromboloni yang lagi viral banget. Dan ini versi panggangnya yang menggunakan alat sederhana aja. Meskipun semuanya sederhana, tapi ini rasanya recommended buat teman-teman recook ya. Untuk bahan-bahannya tidak jauh berbeda dari yang aku bikin yang versi goreng kemarin ya. Dan bahan-bahannya terdiri dari susu UHT-nya 200 ml, telur 1 butir, gulanya 60 gram, dan tambahkan 1 sendok teh ragi dan 1 sendok teh baking powder. Kalau nggak ada baking powder, gunakan soda kue. Soda kuenya cukup setengah sendok teh saja. Dan jika dirasa gula dan lainnya sudah larut, masukkan tepung terigu protein tingginya 500 gram ya. Dan kalau teman-teman ingin di mix boleh banget protein sedang mix protein tingginya dan 1:1 ya. Dan setelah diaduk merata menggunakan spatula, masukkan garamnya 1 sendok teh dan margarinnya 80 gram sampai 100 gram dan diuleni sampai dia kalis. Dan akan kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit baru kita bagi menjadi 9 bagian atau masing-masing bulatan menjadi 100 gram, disesuaikan saja sama kapasitas adonan teman-teman ya. Dan akan kita istirahatkan kembali selama 30 menit. Setelah di restingnya selesai, dan ini kita oles dengan olesannya. Olesannya seperti biasa, margarin, tepung terigu, dan minyak sayur dioles merata secara tipis-tipis aja. Dan di rolling setipis mungkin ya, karena ini adalah versi dipanggang. Teknik ini tidak jauh berbeda dengan versi yang goreng, hanya dibedakan dengan penggilingan adonannya lebih ditipiskan lagi dari versi yang goreng kemarin ya. Seperti biasa, ditumpuk terus sampai adonan terakhir, dan yang terakhir jangan dioles dan cukup di atasnya ditaburin tepung karena akan kita rolling sampai setipis yang kita inginkan.
Di rolling secara perlahan, jangan ditekan sekali, nanti takutnya dia sobek ya. Dan pastikan kulitnya ini sama merata agar dia tidak pecah ya. Dan di rolling terus sampai selebar mungkin dan dengan perlahan-perlahan, pastinya jangan sampai dia sobek. Dan seperti biasa, resepnya akan saya sematkan di kolom deskripsi box ya. Dan koreksi sedikit, susu UHT-nya itu dalam kondisi dingin ya. Kalau teman-teman alergi susu, bisa diganti dengan air mineral biasa ya. Dan kita potong-potong kira-kira ini 2 jari. Kalau teman-teman mau pakai mistar, boleh banget sebesar 2 cm ya. Karena kita menggunakan panggangan yang sederhana atau panggangan martabak mini ya, suka disebut seperti itu. Dan ukurannya disesuaikan sama panggangan masing-masing. Dan ini pastinya tidak bisa yang panjang banget. Dari adonan ini dipotong 2 gitu ya, karena pastinya ukuran panggangan martabak mini itu kan tidak lebar. Nah, jadi dari gulungan yang panjang ini itu dipotong 2, jadi di panggangan nanti dia melebar. Jadi ini versi mininya, kromboloni versi mini ya. Dan jangan lupa di ujung adonan dioles pakai air biasa agar dia tidak lepas ya. Gunanya air biasa tadi untuk merekatkan adonan pastry ini ya. Sebelum digulung, teman-teman ukur dulu diameter panggangan martabak mininya, seberapa besar diameternya, di trial dulu, nanti baru bisa digulung semuanya ya. Di panggangannya tidak perlu dioles margarin lagi karena adonan pastry ini sudah berlimpah dengan olesan margarin ya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan tekstur yang lebih gurih lagi ketika memanggangnya ini, sambil dioles-oles dengan sisa olesan ketika kita bikin pastry di awal tadi ya. Dan sedikit ditekan-tekan menggunakan sendok agar adonan pastrinya tidak munjung, dan sering-sering dicek agar tidak gosong. Gunakan api yang paling kecil ya teman-teman, dan saat membaliknya hati-hati, pakai bantuan apa aja, boleh pakai sumpit atau pakai sendok ya. Dan sebelum videonya berakhir, saya ucapkan terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan selalu dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa berikan dukungannya ya. Semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Dan sampai bertemu di resep selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Dan ini recommended banget buat kalian recook.